Saudara terkasih, selamat datang di Komisi Kata-Ketik Keuskupan Padang. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bagian kedua dari sumber ajaran Gereja Katolik. Nah, sumber yang kedua adalah yang kita sebut dengan tradisi. Nah, ketika kita berbicara tentang tradisi, itu berbicara mengenai bagaimana sabda Allah disalurkan, dialihkan, dibagikan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Tepatnya dari Yesus kepada para rasul dan dari para rasul sampai kepada kita sekarang. Nah, tradisi ini dibagi dua, atau sabda Allah tadi dialihkan dari generasi ke generasi dengan dua cara. Cara pertama itu secara tertulis, itulah yang kita sebut dengan kitab suci. Sedangkan yang lainnya secara lisan, tepatnya melalui praktek dan penghayatan hidup para rasul dan para pengganti mereka atas dorongan Roh Kudus dari satu generasi ke generasi yang lain. Ada dasarnya dalam kitab suci. Paulus mengatakan dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi tradisi adalah pengalihan sabda Allah atas dorongan Roh Kudus secara lisan dan penghayatan hidup para rasul dan para pengganti mereka dari satu generasi ke generasi lainnya. Itulah yang kita sebut dengan tradisi. Jadi bukan hanya semata-mata kebiasaan para rasul, bukan, tetapi sabda Allah yang dialihkan, yang ditransfer oleh para rasul melalui lisan mereka, kata-kata mereka, dan melalui penghayatan hidup mereka atas sabda Allah itu. Nah, itu kurang lebih konsepnya. Nah, apa saja yang termasuk contoh atau bagian dari tradisi itu? Yang termasuk di dalamnya adalah doktrin-doktrin iman yang dikeluarkan oleh konsili-konsili dan doktrin atau ajaran yang dikeluarkan oleh paus. Misalnya mengenai keesaan Allah dan ketritunggalannya. Allah Sang Pencipta, Allah Sang Penebus, Allah Juru Selamat, Bunda Penebus, Maria Bunda Allah, Maria dikandung tanpa noda dosa, Maria mengandung oleh Roh Kudus, Maria tetap perawan, Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya. Itu doktrin atau ajaran yang dikeluarkan oleh konsili-konsili maupun oleh para paus. Nah, yang kedua contohnya adalah tulisan para bapak gereja. Apa saja yang patut, yang baik. Lalu kemudian ada katekismus gereja Katolik. Ada liturgi, ada sakramen-sakramen. Nah, poin inilah yang kita sebut dengan tradisi. Tradisi gereja Katolik. Itulah bagian kedua. Halo saudara-saudari terkasih, terima kasih telah mengunjungi channel YouTube Komisi Kata-Ketik Keuskupan Padang. Silahkan subscribe, like,
share, dan jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, silakan isi kolom komentar. Terima kasih.